warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersun Arif dari Forum News Network. Dalam beberapa hari ini, masyarakat Sumatera Barat, baik yang di Sumatera Barat maupun di perantauan sedang meradang. Ini gara-gara dipicu pernyataan Ketua DPR yang juga pimpinan PDIP, Puan Maharani. Jadi ketika mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Sumatera Barat, Puan Maharani menyatakan semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung Pancasila. Pernyataan ini dianggap sebagai sebuah penghinaan bagi orang Sumatera Barat karena dengan begitu dalam pandangan Puan Maharani, orang Sumatera Barat tidak mendukung Pancasila. Saya akan mencoba mengajak Anda berbincang dengan seorang profesor sejarah dari Universitas Andalas, yakni Profesor Gusti Asnan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini lagi heboh ini. Saya dengar sampai orang Minang Jakarta juga mau demo atau unjuk rasa ke Mabes Polri segala macam ini. Tentu Anda bisa membantu kita pemirsa untuk memahami mengapa soal ini menjadi sangat sensitif di Sumatera Barat. Ya, saya melihat sangat tingginya tingkat sensitivitas pernyataan dari Puan Maharani tersebut. Itu memang berkenaan dengan pernyataan yang bisa ditafsirkan bahwa orang Sumatera Barat yang notabene-nya identik dengan orang Minang itu kurang Pancasila. Ya, dianggap kurang atau tidak mendukung negara Pancasila. Jadi ungkapan seperti itu memang sangat mungkin bisa katakan sangat menyakitkan. Jadi sebuah tudingan, sebuah pernyataan ya yang mengatakan seseorang atau sekelompok orang kurang Pancasila atau tidak Pancasila itu memang berbahaya sekali. Jadi pantas dan sangat pantas sekali ya muncul reaksi yang mungkin tidak berlebihan, tapi rasanya wajar saja dari orang Sumatera Barat atau orang Minang ketika mereka dituding tidak Pancasila atau kurang Pancasila. Kan demikian arah pernyataan dari Puan Maharani tersebut. Ya. Semoga orang Sumatera Barat menjadi pendukung negara Pancasila. Kan berarti dianggap orang Sumatera Barat itu kurang Pancasilais atau mungkin lebih daripada itu tidak Pancasilais. Jadi hampir sama saja. Agak kasarnya lagi di Minang itu dua hal yang paling menyakitkan bagi orang Minang dianggap nggak beradab dan dianggap kafir. Jadi kalau kita bernegara tentu berpancasila lah yang paling tinggi. Yang nggak Pancasilais atau kurang Pancasilais berarti dianggap kurang beradab atau nggak beradab. Orang Islami dianggap kafir orang Indonesia ini, orang Minang di Indonesia ini. Makanya pantas mereka marah sekali. Ya, dan ini memang sangat terasa ya hawa kemarahan itu di Sumatera Barat sekarang ini. Iya, saya ikuti beberapa perkembangan di terutama kawan-kawan perbincangan di grup-grup WA di media sosial ya kan, postingan-postingan kawan-kawan teman-teman di media sosial ataupun perbincangan-perbincangan informal kita di sini juga kawan-kawan di luar Sumatera Barat terutama orang Minang itu memang tinggi sekali reaksi mereka. Ya. Jadi kelihatannya ini berkaitan dengan peta politik di Sumatera Barat ya. Karena PDI memang selama ini kelihatannya susah sekali untuk masuk dan eksis di Sumatera Barat. Dan kedua, memang selama 2 periode ini gubernurnya PKS gitu kan. Terus dalam 2 kali pilpres ternyata Jokowi juga selalu kalah dan kalahnya juga tidak main-main, sangat telak gitu. Anda bisa menjelaskan dari sisi sejarahnya? Ya memang kita memang bisa melihat bahwa sejak pemilu diadakan atau 55 sampai sekarang ya partai yang mungkin berafiliasi ya atau yang dekat dengan sekarang menjadi partainya PDI atau PDIP di Sumatera itu relatif nggak pernah mendapat suara. Atau 55 terutama ya. PNI 55 relatif nggak dapat suara di sini. Pada masa berikutnya, terutama kali pada masa orde baru ya apalagi orde baru memang PDI dan PDI atau P3 agak disingkirkan ya. Dapatkan pada masa reformasi sendiri pun ya partai-partai yang partai PDI, PDIP atau yang berafiliasi kepada PDI atau PDIP itu memang relatif nggak dapat tempat di sini.
Jadi memang aliansi dan pilihan politik orang Minang memang sejak awal itu relatif tidak tertuju kepada partai yang bernuansakan ya PDI atau PNI cikal bakalnya dari PDI ini. Bukan, artinya bukan partai nasionalis ya, karena partai-partai lain nasionalis seperti katakanlah Demokrat, Gerindra, dan yang termasuk Golkar itu bisa masuk di Sumatera Barat kan? Itu memang pernah ya. Kita bisa juga lihat bagaimana sejarah kebangkitan dan majunya atau tingginya perolehan suara Golkar di Sumatera Barat sebetulnya pada masa Orde Baru sebetulnya nggak ada kaitannya juga dengan pilihan politik orang Minang. Memang pada masa itu memang terpaksa harus memilih pada masa itu memilih Golkar. Apalagi ada teman saya yang bikin tesis tentang kemenangan Golkar pada 71 dan berapa pemilu pada masa Orde Baru. Ya. Tapi yang jelas ya partai-partai nasionalis yang berideologikan identik dengan PNI dan PDIP, memang sejarahnya relatif tidak mendapat tempat di Sumatera Barat minimal ya sejak tahun 55 sampai sekarang itu kita lihat. Ya. Jadi dengan statementnya Puan ini, apakah kita bisa memastikan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh Puan ini dipastikan bakal nyungsep gitu perolehan suaranya seperti juga PDI di Sumatera Barat? Iya, kita tentu kita akan serahkan kepada publik nanti ya, pada masyarakat untuk memilih ya. Tapi rasanya ya hitung-hitungan kita, apalagi ditambah dengan statement dari Puan Maharani belakangan ya, itu menjadi faktor yang bisa menyulitkan ya bagi Mulyadi dan ya, untuk maju ya. Ditambah dengan track record dan kiprah atau kontestasi partai pendukung ya yang beraliansi dengan PDI PNI selama ini di Sumatera Barat relatif tidak mendapat tempat. Jadi bagi saya ya memang pendapat saya minimal pandangan saya berdasarkan pengalaman historis orang Sumatera Barat dan tokoh-tokoh politik yang berafiliasi kepada PNI, PDI dan PDIP di Sumatera Barat memang agak sukar bagi calon yang diusung oleh PDIP untuk maju dalam pemilihan nantinya di Sumatera Barat. Tapi tentu saja kemungkinan bisa berubah ya, apalagi dengan permainan pencitraan ya penggunaan media massa nantinya dan sebagainya bisa saja itu berubah. Tapi rasanya ya pengalaman politik dan pengalaman sejarah orang Sumatera Barat selama ini itu memang agak susah bagi mereka untuk maju. Ya. Nah, kita kembali ke soal statement dari Puan yang berkaitan dengan Pancasila. Artinya ada semacam rupanya di bawah alam sadarnya itu ada stigma gitu terhadap orang Sumatera Barat karena tidak memilih PDI berarti dia memilih dia bukan pendukung Pancasila kan? Kira-kira ditafsirkan seperti itu ya, Prof? Ya memang saya pikir ya tidak hanya Puan sebetulnya ya. Di Indonesia ini sejarah boleh membuktikan bahwa penguasa, siapapun lah penguasanya, tapi terutama sejak tahun 50-an ke atas saya lihat ini Mas Yusuf ya. Penguasa seakan-akan pemilik otoritas untuk mengklaim orang atau sekelompok orang tidak Pancasilais atau kurang Pancasilais. Jadi siapapun lah penguasa ya di Indonesia ini, terutama sejak tahun 50-an sampai sekarang, di penguasa itu seakan-akan punya otoritas. Bahwa dialah yang punya wewenang untuk mengatakan seorang atau sekelompok orang tidak Pancasilais atau kurang Pancasilais. Dan ini cenderung dikatakan mereka kurang Pancasilais, tidak Pancasilais kalau mereka tidak sejalan dengan penguasa tersebut. Tidak hanya Puan saja, yang Puan sekarang jadi penguasa dan partai penguasa. Di masa-masa sebelumnya juga demikian. Jadi ketika siapapun berkuasa jadi penguasa dialah yang akan menentukan Pancasila atau tidak Pancasilanya seorang. Dan bagi Puan tentu saja ya karena memang partainya sekarang ataupun pengalaman di masa lalu hampir tidak pernah mendapat dukungan di Sumatera Barat. Biasanya orang yang tidak sejalan, yang tidak seirama dengan penguasa tersebut dianggap tidak Pancasilais.
Karena nggak sejalan dan tidak seiring dengan dia. Itu memang kecenderungan politik, kecenderungan sikap-sikap penguasa di Indonesia selama ini. Ya, dan itu sebenarnya hanya sekedar retorika politik kan untuk mengekskludit lawan-lawan politik. Kira-kira begitu ya? Saya pikir arahnya ke sana. Jadi tidak hanya Puan, sebetulnya sebelum-sebelumnya suka seperti itu. Ya, kalau nggak sejalan dengan dia, nggak mendukung dia, dianggap non Pancasilais, kurang Pancasilais dan sebagainya. Ya. Saya ingin bicara berkaitan dengan culture masyarakat Minang yang dikenal sangat religius gitu, karena ada semacam ya kan bahwa adat bersendi syarak bersendi kitabullah gitu kan, yang itu memang sangat erat pada orang Minang. Nah, bagaimana ini kaitannya dengan Pancasila gitu? Apakah karena sekarang ini ada semacam stigma bahwa orang-orang yang punya kecenderungan pada Islam dan politik Islam itu dianggap anti Pancasila dan intoleran? Ya, saya susah menjawab secara data, karena memang saya nggak punya data khusus tentang itu. Tapi memang sejarah telah membuktikan sebetulnya, ya, bahwa tentu di mana-mana di Nusantara ini, di kelompok masyarakat manapun di Nusantara ini, manapun di Nusantara, tentu mungkin ada orang yang kita anggap sesuai dengan pandangan pemerintah manapun lah, baik yang sekarang atau yang sebelum-sebelumnya, yang mungkin kurang loyalitasnya pada negara, mungkin. Pasti, dan saya pikir aku yakin ada di mana-mana di Nusantara ini, di mana-mana di kelompok yang kritis. Tapi sejarah telah membuktikan bagaimana nasionalismenya orang Sumatera Barat, orang Minang, dan bagaimana Pancasilaisnya mereka. Ya. Jadi saya memang belum pernah melakukan penelitian khusus tentang bagaimana nasionalisnya dan Pancasilaisnya orang Minang dalam sejarah bangsa kita ini. Tapi secara umum, ya, peneliti-peneliti lain, buku-buku banyak menulis bagaimana Pancasilaisnya orang Minang, bagaimana mereka menjaga dan mengawal bangsa dan negara ini, dan bagaimana mereka mengawal dan menjaga agar unsur-unsur, aspek-aspek yang ada dalam Pancasila tersebut agar tetap tegak dan lestari, serta membumi, diamalkan dan dipraktekkan, serta menjadi landasan dan dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini. Saya pikir sejarah telah membuktikan bagaimana kiprah orang Minang Pancasila dan bernasional. Ya, banyak yang juga menyebut bagaimana peran orang atau tokoh-tokoh Minang di masa lalu dalam pembentukan penyusunan Pancasila, bahkan juga dalam proklamasi negara kita kan. Seperti kita tahu, proklamator juga berasal, salah satunya adalah dari Minang. Kemudian ada nama-nama besar seperti Agus Salim, Yaya Haji Agus Salim, ada Muhammad Yamin dan sebagainya. Itu kan jadi rasanya saya cukup bisa berempati gitu kalau kemudian orang Minang merasa sangat marah dalam situasi semacam ini. Bang, benar itu, kita telah, saya nggak mau ulang karena Mas sudah menyatakan tadi sebetulnya, tidak hanya Mas, tapi saya pikir banyak orang di Indonesia ini, saya dapat juga dukungan-dukungan dari kawan-kawan dari non-Minang sebetulnya, sejarawan juga, ilmuwan sosial yang non-Minang di luar Minang, dari siang sore tadi sampai malam ini, ya, yang memang menyatakan orang Minang, ya, seperti yang Bung Hersus katakan tadi, bahwa mereka adalah orang-orang yang sejak awal ikut merumuskan dan menjaga Pancasila tersebut. Dan tidak hanya orang Minang yang mengatakan itu, Mas Hersu, ya. Juga orang-orang dan kawan-kawan kita, ya, yang non-Minang, yang dari etnik lain, mulai dari Aceh sampai ke Sulawesi, saya dapat dukungan atau pernyataan yang sama. Jadi mereka mendukung ternyata, ya, orang Minang yang dalam tanda kutip mungkin agak dipojokkan oleh Puan Maharani dalam pernyataan. Jadi pernyataan dan dukungan ini tidak hanya oleh orang Minang, tapi juga kawan-kawan lain yang kritis, yang memang mengakui bahwa keberadaan dan kontribusi orang Minang dalam menciptakan, dalam merumuskan dan mengawal serta melestarikan Pancasila di Nusantara ini. Oke, saya mungkin ingin mendapat semacam gambaran gitu. Bagaimana sih suasana kebatinan masyarakat Minang, terutama tentu di Sumatera Barat sendiri, dalam menghadapi situasi saat ini, hiruk-pikuk politik saat ini? Ya, saya bisa katakan, ya, ketika, ya, kenasionalan Indonesia itu diganggu, ya, atau diusik, itu saya bisa katakan hampir semua orang Minang, ya,
mungkin nggak 100%, tapi hampir semua orang Minang itu pasti akan bangkit dan bereaksi. Saya pernah menyaksikan betul ya dalam sebuah pertemuan di Gedung Negara Triarga, Istana Bung Hatta di Bukit Tinggi ya, ketika ada beberapa kelompok anak muda, ada orang anak muda yang ingin mencoba mengganti saja nama Provinsi Sumatera Barat dari Daerah Istimewa Minangkabau dengan membanding-bandingkan dengan Aceh dan sebagainya. Beberapa tokoh Minang ya, baik yang di rantau ataupun di ranah ini segera bereaksi dengan sangat. Jadi menolak ke-Indonesiaan itu segera bangkit. Dan mereka tidak setuju ya dengan suara-suara yang ingin, padahal itu hanya mencoba mendirikan Daerah Istimewa Minangkabau yang mengungkit kontribusi besar tokoh-tokoh Minang di masa dulu. Jadi mereka juga minta perlakuan khusus agar seperti Aceh juga lah. Itu mereka langsung bereaksi tokoh-tokoh tadi. Tidak perlu seperti itu. Jadi tokoh-tokoh Minang yang di rantau, yang di ranah bereaksi ya tegas terhadap sikap beberapa anak muda yang mungkin karena darah muda ya terpancing atau ingin pula minta suatu keistimewaan yang istimewa pula bagi Minangkabau. Ya. Ini hanya satu dan ada banyak ya di Minangkabau seperti itu. Jadi ketika kenasionalan dan kebangsaan itu diusik, mereka akan beraksi dengan. Ya. Jadi artinya Anda ingin menyampaikan bahwa jangan dipertanyakan lah soal jangan dipertanyakan lah nasionalisme dan Pancasilainya orang Minang. Dan itu tidak hanya tokoh-tokoh elit-elit yang mungkin lip service saja ngomongnya, tapi juga orang tua-tua, orang di kampung-kampung juga kita katakan. Dan mereka sangat kritis. Di kampung ini ada tradisi lapau namanya, ya. Itu di mana semua hal dibicarakan di lapau. Tapi ketika suatu hal yang macam warung kopi gitu ya, warung kopi. Tapi ketika hal-hal yang bersifat keindonesiaan diusik, mereka akan beraksi dengan sangat tegas. Dan itu saya pernah melakukan penelitian tentang ini tahun 2013 yang lalu itu. Oh, menarik ini. Cukup lama, 7 tahun yang lalu. Tapi memang saya pernah penelitian bagaimana panggung lapau tadi itu bereaksi dengan sangat tegas ketika keindonesiaan diusik, ketika kebangsaan diusik. Jadi saya pikir ini adalah potret realitas keindonesiaan dan kebangsaan orang Indonesia. Ya. Jadi kalau ketika melihat bagaimana ke-Indonesia itu diusik, bagaimana sikap orang Minang terhadap Indonesia, cintanya pada Indonesia, kadang-kadang ikut juga lah pergi ke dunia lapau tadi. Dan juga mungkin di pasar-pasar hal yang sama juga akan muncul. Karena one-one, bapak-bapak, emak-emak di pasar tadi ketika ke-Indonesiaan diusik, mereka pasti akan ribut dan bersuara semuanya itu, Mas Joshua. Jadi level grassroots ya. Betul. Ya, oke. Ada juga komentar dari politisi PDI Zuhairi Misrawi, kalau tidak salah saya membaca di Detik, yang menyatakan bahwa setelah dipimpin oleh PKS selama 2 periode saat ini, ada kecenderungan bahwa masyarakat Sumatera Barat itu semakin intoleran. Apakah memang Profesor Gusti melihat ada kecenderungan semacam itu juga? Saya mungkin orang di daerah bahwa sikap intoleransi tadi sebetulnya dalam sejarah Sumatera Barat itu memang pernah hadir di sepanjang masanya. Saya pikir tidak hanya intoleran maksudnya dalam konteks mungkin tidak mendukung PDIP atau tidak setuju dengan PDIP, karena yang menyatakan itu adalah tokoh PDIP, kan? Saya pikir atau tokoh-tokoh yang mungkin berbeda pandangan dengan orang Sumatera Barat secara keseluruhan. Itu mungkin benar. Tapi yang jelas bukan hanya di Sumatera Barat sebetulnya, tapi saya katakan mungkin lebih tepat sikap-sikap kritis orang Sumatera Barat. Jadi intoleransi tadi itu mungkin bisa kita ungkapkan dengan kata lain, dengan sikap kritis, kritis terhadap apa? Terhadap pemerintah, terhadap kelompok masyarakat yang tidak tidak sealiran politik dengan dia, mungkin kelompok masyarakat yang tidak seideologi dengan dia. Mungkin ada sikap-sikap kritis seperti tadi. Jadi kalau intoleransi dalam konteks beragama umpamanya, mungkin sikapnya seperti tadi, atau intoleransi terhadap etnik lain. Saya pikir hal yang sama terjadi di mana-mana di Indonesia saat sekarang ini, Bang Arsu. Sumatera Barat, tidak ada di Sumatera Barat. Jadi kita mungkin perlu mendefinisikan intoleransi tadi dalam konteks apa dan dalam bentuk apa. Tapi saya cenderung mengatakan ada sikap kritis
orang Sumatera Barat atau etnik-etnik lain dimanapun di Indonesia ini terhadap bangsa atau kelompok-kelompok lain ya yang mungkin ya dalam tanda kutip agak menghegemoni di daerah. Ya, oke. Tadi Prof. Gusti Hasan bolak-balik menyebut soal susahnya PDI untuk masuk lah dan diterima dan menjadi pilihan orang di Sumatera Barat terutama gitu. Kalau dilihat dari akar sejarahnya, apa yang menjadi penyebab? Karena bagaimanapun kan kita tahu bahwa PDI ini adalah bagaimana penerus garis politik Soekarno gitu. Dan kemudian pada masanya kan itu pernah menjadi proklamator Dwi Tunggal antara Bung Hatta dengan Bung Karno. Apakah pasang surut hubungan antara Bung Hatta dan Bung Karno itu menjadi salah satu penyebabnya? Ya, pertama memang saya katakan kalau PDIP bisa kita lihat akar-akar historis partainya itu ke PNI umpamanya atau partai PNI seperti itulah. Itu memang dapat tempat di Sumatera Barat. Itu yang pertama saya ingin tegaskan dan berkali-kali saya banyak kesempatan bahwa PNI ya yang nanti akan berubah pada PDIP dan PDIP itu mendapat tempat di Sumatera Barat. Itu yang pertama. Kemudian juga pendapat Bung Harsyo tadi memang barangkali ada juga benarnya ya bahwa ada dinamika hubungan antara Soekarno dengan Sumatera Barat umumnya dan dengan tokoh-tokoh orang Sumatera Barat pada khususnya. Sejak tahun 50-an pada masa pergolakan daerah umpamanya, Soekarno adalah salah satu tokoh yang dianggap oleh orang daerah sebagai wakil pusat yang mengirim begitu banyak tentara ke daerah. Pada PRRI ini ya, kasus PRRI. Ya. Kemudian mundurnya Bung Hatta ya dari Dwi Tunggal ada hubungannya dengan sikap-sikap Soekarno. Dipenjarakannya Hamka oleh Soekarno tanpa proses pengadilan dan naksir ketika mereka tokoh-tokoh M. Masyumi ingin bikin partai politik lagi umpamanya tidak diberi peluang pada maksudnya ini pada masa Orde Baru ya tapi jelas wakil Jakarta tidak mendapat tempat. Tapi saya pikir memang demikianlah ya bahwa memang PNI tidak mendapat tempat di sini dan yang kedua kontribusi dan keberadaan Soekarno di PNI dan di pemerintah terutama pada masa Orde Lama ya yang membuat yang hubungannya kurang harmonis dengan tokoh-tokoh daerah panutan daerah orang Minang pada masa itu Hatta dan Hamka itu jelas sangat membekas sekali. Oke. Jadi artinya apalagi bagaimana sikap-sikap pemerintah pusat yang mewakili Bung Karno pada masa Orde Lama itu jelas sangat membekas dan itulah yang menjadi akar-akar historis sebetulnya ya mengganjalnya dan kurang mendapat tempatnya PNI PDIP di Sumatera Barat. Mestinya para tokoh PDIP kalau memahami akar sejarah ini pendekatannya bukan justru dengan frontal semacam itu ya. Harusnya ada semacam upaya-upaya untuk mengajuk lah hati orang-orang Minang gitu kan. Saya memang punya pikiran seperti itu ya. Winning the heart mengambil hati lah itu lagi. Jadi ada sikap ya bagaimana semacam kalau bisa katakanlah rekonsiliasi atau apalah ya dari tokoh-tokoh PDIP terhadap orang Minang. Itu yang mungkin solusi yang paling bagus ya. Bagaimana menimbulkan harmoni antara PDIP mungkin yang lebih tepatnya lagi Soekarno dengan orang Minang ya. Coba saya pikir itu pernah orang Soekarno pernah lama di Minangkabau, Sumatera Barat dahulu. Dan Soekarno pernah menjadi idola juga orang Sumatera Barat dahulu ini. Sebelum tahun 50-an ke atas ini. Bagaimana itu dibangkitkan umpamanya? Ya kan? Bagaimana itu dibangkitkan? Bagaimana masa-masa harmoninya Bung Karno dengan Bung Hatta umpamanya? Bagaimana itu yang dibangkitkan. Dan tidak kalah pentingnya lagi, tokoh-tokoh PDIP bagaimanapun kalau bisa diambil orang-orang Minang lah umpamanya. Yang Minang yang memang mengayomi dan mewakili orang Minang. Itu yang saya lihat. Mungkin bahasanya yang dia juga boleh katakan ini amat juga, pengulu juga, ulama dia umpamanya juga. Itu kan bagus sekali. Kalau PDIP mampu ya menciptakan dan menghadirkan tokoh seperti ini, tidak seperti dikatakan oleh Bu Megawati umpamanya, kok susah mencari tokoh PDI, tokoh pemimpin PDIP di Minang, carilah seperti tadi itu.
Nah, coba perlu di kader yang seperti tadi, tapi yang ada unsur-unsur penghuluannya, keimamaannya, dan mampu dia mewakilkan dan sosok ini dalam tim, ya mungkin PDIP akan mendapat tempat. Tapi juga melakukan gerakan-gerakan yang lain, pembuktian-pembuktian yang lainnya, yang mencoba menghapuskan atau menghilangkan gambaran-gambaran kolektif memori orang Minang terhadap PDIP, terhadap Bung Karno atau PNI di masa lampau itu. Oke, sekarang ini banyak tuntutan agar Puan Maharani meminta maaf secara terbuka kepada warga Minang. Apakah kalau langkah ini dilakukan bisa menghapus luka pada orang Minang saat ini, atau sebenarnya ya sudahlah, silakan berjalan biasa saja dan orang Minang bisa melupakan begitu saja? Ya, saya pikir elok, ya minta maaf elok. Puan disarankan oleh banyak tokoh, saya ikuti juga, mungkin minta maaf elok. Tapi saya pikir ya, kalau hanya sekedar minta maaf ya, tanpa diikuti oleh gerakan-gerakan yang lain atau perubahan-perubahan yang lain ya, kehadiran PDIP di Minang itu juga tidak akan banyak berubah. Agak yakin juga saya, walaupun ada permintaan maaf secara terbuka oleh Puan Maharani, tapi luka tadi itu juga tidak akan otomatis akan tertutup dan sembuh lagi itu. Ya, baik. Terima kasih Profesor Gusti Anan. Mudah-mudahan suasana dan tensi di Sumatera Barat tidak semakin memanas, karena bagaimanapun situasi menjelang pilkada kan perlu lebih kondusif gitu ya. Betul. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.